Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, besok kita merayakan pesta Santa Teresa dari Avila, dan sekarang kita akan melihat lebih dekat ke dalam kastil interior klasik Santa Teresa Avila. Sekadar rekap, kastil interior ini seperti sebuah berlian di mana ada 7 ruang besar atau mansion, dan Tuhan bersemayam di tengah kastil seperti matahari, memancarkan sinarnya yang indah dan dengan cahaya yang tak habis-habisnya. Mengapa kita ingin belajar tentang kastil interior ini? 2 hal. Pertama, kita dapat memperoleh pengetahuan diri, dan jika kita tahu di tahap mana kita berada, kita tahu apa yang bisa diharapkan, apa yang harus dilakukan, dan apa cara terbaik untuk berdoa, dan bagaimana menghindari perangkap. Kedua, kita akan mendapatkan semangat karena pengetahuan akan membantu kita melihat pertumbuhan kita lebih baik dan menghargainya. Hari ini kita akan melihat mansion yang pertama. Santa Teresa juga menggunakan image mendulang air untuk menggambarkan proses saat kita berdoa. Mansion pertama ini sesuai dengan cara pertama Santa Teresa mengumpulkan air yang diambil dari sumur dengan menggunakan ember. Cara mendapatkan air ini membutuhkan banyak usaha dan energi yang sangat kecil, dan energi dengan hasil yang kecil. Orang-orang di mansion pertama bebas dari dosa serius dan ingin menghindari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Mereka berada di kastil tempat raja bersemayam, tetapi mereka begitu dekat dengan bagian luar mansion pertama ini, dan terkadang mereka keluar masuk karena kesenangan dan hal-hal duniawi yang diwakili oleh dunia luar yang begitu menarik bagi mereka. Mereka berada di kastil, tetapi hubungan mereka dengan raja masih lemah. Mereka hampir tidak dapat melihat cahayanya. Mansion pertama ini merupakan tempat di mana kita berada di dalam, tetapi masih sangat melekat dengan dunia luar. Seolah-olah tubuh dan jiwa kita ada di dalam, tetapi pikiran dan hati kita masih di luar. Jiwa kita masih cukup terfragmentasi, dan perjalanan ke dalam saat kita masuk ke kastil terasa cukup aneh. Kita begitu terbiasa dengan dunia yang serba cepat, efisien, berorientasi pada kesenangan duniawi, tetapi jiwa kita juga tertarik pada keindahan di dalam kastil ini. Kita juga mulai mendengar undangan sang raja, tapi pikiran dan hati kita masih berpacu dan berserakan. Tubuh kita masih mendambakan kepuasan dalam hal-hal di luar sana. Kenyataannya, sukacita dan kebahagiaan yang tak terbatas itu lebih dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Bagaimana? Karena sang raja duduk di singgasana, bersemayam di istana, di pusat keberadaan jiwa kita. Kita mulai melihat cahaya Tuhan yang tak habis-habisnya. Kehangatan kasih Tuhan menarik kita dengan lembutnya. Namun, kita belum mengambil waktu yang diperlukan untuk berhenti sejenak, untuk memperhatikan kastil batin kita dan mengingat bagian-bagian kita yang terfragmentasi. Santa Teresa menulis, sayang sekali
melalui ketidaksadaran kita sendiri, kita tidak mengenal diri kita sendiri. Saat berada di dimensi pertama, kita masih merasa lesu untuk berdoa. Kita takut, tapi pada saat yang sama masih kecanduan semua jenis reptil dan ular beludak yang menakutkan kita di luar kastil. Seringkali doa dan keheningan adalah pengalaman yang membuat frustasi. Saat kita masuk dan keluar dari dimensi pertama, hasrat kita akan Tuhan dan efektivitas misi kita sering terhambat. Sungguh pengalaman yang cukup melelahkan. Kita tampaknya bekerja sangat keras dalam doa dengan hasil yang sangat sedikit. Jadi di rumah pertama, dimensi pertama, kita perlu melatih merekoleksi pikiran kita dan hati kita agar berpusat pada Tuhan. Kita perlu menyadari dalam kerendahan hati bahwa perhatian kita masih tersebar ke berbagai arah yang berbeda-beda. Ketika kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam, kita mulai melihat jalan pengenalan diri, perjalanan menuju keutuhan jiwa. Ya, doa tampak seperti kerja keras dengan sedikit hasil. Namun persatuan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dicapai, tetapi disadari. Kita perlu waktu untuk menenangkan diri dan menyadari bahwa itu sudah menjadi milik kita. Bagaimana kita tetap berada di kastil dan bergerak maju? Melalui doa, dan terlebih lagi melalui doa kontemplatif. Doa kontemplatif meminta kita untuk memusatkan perhatian daripada hanya basa-basi saja. Seringkali hati kita yang penuh suara dan kata-kata dapat menghalangi kita masuk dalam keintiman dengan orang lain, dengan Tuhan. Kita mengizinkan kekuatan imajinasi kita untuk membantu kita sungguh hadir di hadapan Sang Raja. Dalam doa ini, kita fokus pada kesadaran dan keberadaan kita. Kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita menyadari ketidakteraturan dan ketidaknyamanan hidup kita, terutama dalam doa. Kita melakukan perjalanan dari kepala ke hati. Praktisnya, kita menyisakan 20 menit setiap hari untuk waktu hening dalam doa. Kita memproses kebisingan di dalam jiwa kita saat kita menenangkan diri. Jadi jangan berharap ada terobosan spiritual. Kemungkinan besar kita akan menghadapi banyak gangguan batin. Gangguan, ingatan kita akan reptil dan ular beludak yang jahat dari kecanduan kita akan terlintas di benak kita dan berusaha mengalihkan perhatian kita. Pikiran Anda berpacu, kecanduan lama Anda menuntut kepuasan, rasa malas akan sering muncul dan kurangnya keinginan untuk memperhatikan keheningan dalam doa akan menjadi pengalaman yang normal. Tapi ini baik-baik saja. Ini normal dimension pertama. Kita perlu bertahan. Kita perlu hadir dan berada di sana selama 20 menit hening. Jadi ada 3 pengalaman berharga yang menjadi kunci menuju pertumbuhan kita dimensi pertama ini. Yang pertama adalah pengetahuan diri, kesadaran dan kerendahan hati tentang seberapa dalam kecanduan kita. Betapa mustahilnya kita melawan gangguan dan betapa tercerai-berainya kita dalam segala macam emosi negatif dan keinginan untuk kesenangan duniawi. Kita merasa sangat jauh dari Tuhan. Godaan terbesar adalah menyerah. Jadi kesuksesan terbesar adalah pantang menyerah dan terus berjuang. Pengetahuan diri ini menghasilkan buah kerendahan hati. Betapa berharga dan pentingnya kerendahan hati jika kita bercita-cita untuk maju. Pengalaman kedua yaitu kekacauan internal saat kita meninggalkan keamanan dan kenyamanan yang sudah biasa dalam hidup kita terdahulu.
Ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir, orang Israel meninggalkan segalanya dan masuk ke padang gurun. Tidak ada yang merasa aman lagi. Belajar mengandalkan Tuhan dan mempercayainya terasa seperti kekacauan yang merusak kebiasaan mereka yang dulu. Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang bukan datang daripadanya. Bersiaplah untuk perjalanan yang sulit dan kacau di depan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan yang memegang kendali. Pengalaman ketiga adalah suara lembut Sang Raja. Kita mulai menyadari bahwa kita adalah kekasihnya. Kita mulai merindukan keintimannya. Kita mulai mengalami kesembuhan karena kita ada di dalam tangannya. Kita mulai mencintai dan membiarkan diri kita dicintai tanpa syarat. Jiwa kita yang masih punya kelekatan dan kecanduan perlahan-lahan disembuhkan. Namun, terkadang kita masih tidak ingin disembuhkan. Penyembuhan juga bisa menyakitkan. Terkadang kita bergulat dengan sang tabib ilahi. Kita mengalami gejala-gejala kelekatan pada kecanduan kita akan dunia luar. Terkadang kita meninggalkan keheningan dan doa karena terlalu menyakitkan. Tapi Sang Raja selalu sabar dan akan terus mengundang kita untuk tinggal. Terserah kepada kita sekarang. Akankah kita bertahan? Akankah kita melanjutkan perjalanan? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam jiwa kami yang terdalam. Bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu. Bantulah kami agar bisa berdiam diri dalam doa, sehingga kami sadar akan kasih-Mu yang selalu memancar. Di saat dunia luar masih terlihat begitu menarik, ajarlah kami untuk bertahan dalam doa dan keheningan. Sembuhkanlah kami dari segala kecanduan dan kenikmatan duniawi. Biarlah kami mencicipi kedamaian dan kebahagiaan yang datang daripada-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin.